Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Adib Sofyan Effendi dari Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 semester 6. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai mata kuliah pendidikan akidah dan akhlak di madrasah guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tersebut ya. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran yaitu materi tentang iman kepada malaikat, tepatnya di MTS kelas 7 semester 1. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Nah, semoga sehat-sehat saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa dipertemukan di kesempatan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sehat semua dan sehat selalu, tetap semangat dan menjaga kesehatannya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya ada yang tahu atau belum apa itu iman kepada malaikat? Ayo, ada yang tahu belum? Oh, belum ya. Langsung saja ya. Materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, yaitu poin-poinnya adalah pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, kemudian sifat-sifat malaikat, kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk yang lainnya, dan terakhir hikmah kepada malaikat. Langsung saja ya, tentang pengertian malaikat. Malaikat itu apa toh jenisnya? Maksudnya terlihat atau tidak, atau seperti manusia? Oh iya, tidak terlihat. Jadi malaikat itu termasuk makhluk gaib ya, makhluk yang tidak kasat mata. Kan kalau manusia kayak kita gini kan kategorinya maksudnya ke malaikat ke makhluk yang kasat mata. Lanjut, yaitu pengertian malaikat. Malaikat berasal dari kata al-malaikata, yaitu bentuk jamak dari malaka yang berarti kekuatan. Dalam menjalankan tugasnya ini, malaikat juga nama lainnya atau bisa disebut dengan ar-rasul, jadi utusan gitu maknanya. Kemudian iman kepada malaikat sendiri adalah meyakini adanya malaikat-malaikat Allah walaupun kita tidak dapat melihatnya. Apa pernah anak-anak sudah pernah lihat malaikat gitu? Kalau pernah berarti itu ya kurang tepat gitu. Itu bisa jin atau apa. Kan kalau malaikat itu ciptaannya dari cahaya. Kita tidak akan bisa melihat cahaya gitu selain Rasul Nabi Muhammad. Kemudian walaupun tidak, dan malaikat itu tidak ada jenisnya ya, tidak berjenis laki-laki seperti bapak, seperti kamu Denny, dan tidak juga perempuan seperti kamu Ika. Jadi tidak ada jenis kelaminnya ya, tidak laki-laki maupun perempuan gitu. Kemudian malaikat ini diciptakan dari cahaya ya, seperti yang bapak barusan bilang, yaitu dari cahaya. Ada yang tahu kalau jin itu ciptaannya dari apa ya? Jin? Enggak ada yang tahu ya. Nah, ini malaikat beda dengan jin. Nanti bapak akan jelaskan tentang perbedaan jin, malaikat, dan manusia. Selanjutnya tentang
nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Sebenarnya malaikat di dunia ini ada banyak, tapi yang wajib kita yakini ada 10 malaikat ya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Ada yang tahu tugas malaikat Jibril apa? Iya, benar. Salah satu tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ke rasul-rasulnya. Jadi menjadi perantara gitu. Tugas lainnya tentang malaikat Jibril ini adalah mengatur angin dan memenuhi atau menahan hajat kita. Contoh kalau misalnya Denny misalnya pengen besok kalau ranking 1 bisa dibelikan sepatu sama ayahnya gitulah. Nanti dipenuhinya itu lewat malaikat Jibril, mau cepat langsung atau tidak, ditunda-tunda gitu atau menahan. Kemudian malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Ada yang tahu tugas malaikat Mikail? Belum ya. Malaikat Mikail ini itu bertugas mengatur pembagian rezeki. Jadi rezeki kita itu diatur oleh malaikat Mikail. Dari misalnya rezekinya Mas Imam. Nah, misalnya setahun ini rezekinya apa aja toh? Nah, yang mengatur rezeki itu malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugasnya untuk meniup trompet sangkakala pada saat hari kiamat tiba ya. Jadi kalau pas hari kiamat nanti, salah satu tandanya itu kiamat kubra itu malaikat Israfil ini meniup trompet sangkakala. Nah itu pertandanya dari beberapa ciri-ciri ya, ciri-ciri kiamat. Nah ini salah satunya ada malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Yang keempat adalah malaikat Israel. Hampir sama ya, Israfil dan Israel. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Malaikat Israel ini adalah bertugas untuk mencabut nyawa seseorang. Jadi kalau kita mati nanti, yang mencabut itu tugasnya malaikat Israel gitu ya anak-anak. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Ya, Bapak lanjutkan. Selanjutnya malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini tugasnya menanyai manusia di alam barzah atau kubur. Jadi kalau kita pasti akan mati ya. Kalau pas mati di alam kubur itu kita akan ditanyai malaikat mungkar. Selanjutnya malaikat nakir. Nah, malaikat nakir ini tugasnya sama seperti malaikat mungkar, yaitu menanyai. Jadi ada dua malaikat yang ada dua malaikat yang menanyai kita saat di alam kubur. Apa aja pembahasan yang ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir ini, yaitu tentang perihal Tuhan, agama kita, terus kitab suci kita, terus kiblat kita dalam ibadah, arah kita dalam ibadah, saudara-saudara kita, pedoman hidup kita selama masih hidup itu apa, jalan hidup dan perilaku sehari-hari. Nanti kita akan ditanyai mengenai hal itu. Jadi kita bisa ambil hal positifnya ya, walaupun kita melakukan mencuri tidak ketahuan orang lain, tapi akan ditanyai di alam kubur. Yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib ini bertugas untuk mencatat amal baik. Jadi misalnya Ika gitu, Ika melakukan sesuatu hal baik, contoh membantu orang tua, bersih-bersih rumah gitu. Nah itu kan amal baik. Jadi
yang mencatat amal baik itu malaikat raqib. Beda yang ke-8 ini ya, malaikat atid. Kalau malaikat atid ini untuk bertugas mencatat amal buruk. Contoh ada orang yang mencuri jajan di kantin gitu misalnya. Nah itu kan perbuatan buruk, jadi malaikat atid mencatat amalnya itu, amal buruknya. Yang ke-9 malaikat malik. Malaikat malik ini tugasnya menjaga pintu neraka. Jadi kalau neraka dan surga itu ada penjaganya, ada malaikat yang menjaganya. Nah malaikat malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Nah parasnya itu pembawaannya malaikat malik ini sangat seram ya. Yang kedua beda dengan yang malaikat ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga pintu surga. Nah kalau yang pintu neraka itu malaikat Malik, yang menjaga pintu surga itu malaikat Ridwan gitu ya. Parasnya lebih kebalikannya pembawaannya dari malaikat Malik, lebih adem gitu. Yang kita lanjut ke subbab berikutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat-malaikat ini, malaikat-malaikat Allah ini mempunyai sifat-sifatnya yang tentunya manusia tidak memilikinya. Yang pertama itu selalu bertasbih siang dan malam. Jadi kalau malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam. Siang dan malam itu tidak cuma 1 hari 2 hari ya, tapi selamanya tanpa henti. Itu malaikat, istimewanya malaikat kayak gitu kan. Kalau Bapak juga cuma bertasbih 5 menit aja, Bapak udah rasanya pengen main gitu kan. Jadi sangat istimewa ya sifatnya malaikat ini. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia. Jadi malaikat ini suci dari sifat-sifat manusia yang tercela, sifat-sifat yang kiranya manusia gitu ya, yang wajarnya manusia seperti makan dan minum, mempunyai hawa nafsu. Jadi kalau malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu gitu ya, bercanda, lapar, sakit. Jadi malaikat itu tidak memiliki sifat itu. Kalau kita kan tidak bisa ya, harus makan dan minum, tidur, bercanda gitu. Yang selanjutnya selalu takut dan taat kepada Allah. Nah ini sangat istimewa banget ya, perlu diteladani kalau malaikat ini selalu taat dan patuh kepada Allah. Selanjutnya selalu mengamalkan perintah Allah. Nah ini kan malaikat itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah, jadi selalu melakukan perintah apapun itu yang diperintahkan Allah kepada manusia ini ya. Yang selanjutnya tidak makan dan minum seperti tadi dan mampu mengubah wujudnya. Jadi malaikat itu bisa mengubah wujudnya, entah itu menjadi apa gitu, bisa mengubah wujudnya. Selanjutnya perbedaan malaikat jin dan manusia. Nah ini kalau malaikat itu seperti tadi yang Bapak jelaskan ya, kalau malaikat diciptakan dari apa anak-anak? Ya benar, cahaya. Kalau manusia dari tanah, kalau jin dari api. Selanjutnya malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti yang barusan ya. Kalau manusia dan jin itu memiliki hawa nafsu. Selanjutnya malaikat dan jin itu makhluk gaib seperti yang tadi ya, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia ya, dengan mata manusia. Jadi makhluk yang kasat mata gitu. Kalau manusia makhluk yang kasat mata. Selanjutnya malaikat tidak butuh makan dan minum seperti yang barusan ya. Dan kalau jin dan manusia memerlukan makan dan minum. Kalau nggak minum
nanti imunnya turun. Selanjutnya tentang poin yang terakhir ya, yaitu hikmah kepada malaikat. Dengan meyakini hikmah iman kepada malaikat, kita akan meningkatkan iman kepada Allah. Karena dengan beriman kepada malaikat yang termasuk makhluk gaib dan mengetahui sifat malaikat yang selalu taat kepada Allah, kita dapat meningkatkan iman kita. Jadi kalau kita mengetahui malaikat itu selalu taat, selalu beriman kepada Allah, kita akan bertambah imannya gitu, akan memiliki semangat ibadah untuk lebih beri semangat untuk lebih tekun lagi dalam beribadah. Yang selanjutnya, berusaha selalu melakukan yang terbaik karena setiap perbuatan baik itu akan dicatat dan setiap perbuatan buruk itu akan dicatat. Jadi dengan meyakini iman kepada malaikat ini, kita akan selalu berusaha melakukan hal yang baik-baik. Selanjutnya, yakin ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Maka tidak perlu takut jika memerlukan bantuan kepada Allah, karena malaikat itu selalu mendoakan manusia yang beriman ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk selalu beriman, dan satu hal yang dicatat yaitu doa malaikat itu terkabul ya anak-anak. Jadi selalulah beriman kepada Allah, berusaha. Selanjutnya, memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui iman kepada malaikat ini manusia memperoleh banyak karunia gitu ya. Oke anak-anak, materi kita sudah selesai ya ini. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya. Oke, jadi kalau tidak, buka LKS-nya halaman 34. Di situ ada soal, nanti dikerjakan. Minggu depan kita koreksi bareng-bareng ya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.